Oke, intinya untuk Telaga Bebasnya ini udah bagus lah ya. Bagus ya. Dari segi fasilitas kolam ya, Oke. sudah memenuhi standar ya untuk lomba. Ya. Lomba intinya top lah. Top ya. Untuk acara FSC keempat ini memang milad yang keempat ini memang luar biasa hebohnya, terutama dari segi hadiah ya. Hadiah luar biasa, kategorinya juga luar biasa. C-nya aja boleh bilang ada per 2 jam, 3 jam, 6 jam. Ini di luar kegiatan komunitas yang lainnya yang biasanya standar-standar aja. Kali ini memang luar biasa, termasuk juga rekan-rekan bisnis yang ikut mensupport acara PSWC ini luar biasa, dari donasi macam-macam, mewah-mewah juga donasinya, nggak cemen-cemen juga, dan produk umpan yang jadi donasi pun juga bukan produk-produk umpan yang asal jadi, tapi udah brand yang udah ada di pasaran, yang udah orang banyak yang pakai dan banyak tahu juga hasilnya. Top lah ini. Untuk kiat-kiat ada nggak sih Kang Op? Biasanya kan teman-teman ini kalau buat event ya ada plus minus ya. Nah misalnya dalam ngebuat event ini apa sih yang disiapkan dari panitia biar standarisasinya mungkin asal teman-teman ikan makan gitu, atau gimana, boleh persiapan dari maintenance ikan sendiri, pengadaan ikan gitu. Ya pertama persiapan pasti kita awal harus dipikirkan adalah lokasi empang. Empang itu sangat penting, yang sudah kita tahu semua bahwa empang yang akan digunakan itu memang empang yang bagus. Kemudian ikan yang kita minta untuk disediakan pun juga ikan-ikan tertentu, terutama dari jatiluhur atau cirata. Dan kemudian juga saat ikan itu datang untuk kita gunakan, itu kita minta juga pengelola empang menyediakan tuh paling enggak tuh paling telat tuh 1 hari, 1 malam 24 jam lah sudah ada di penampungan di empang. Nah sehingga sebelum dilepas Itu buat apa sih? itu pertama Apa adaptasi air atau apa? jelas kalau pH kan sudah standar di sini kan, dari 26 sampai 28 pH-nya kan sudah ada. Nah tinggal penyesuaian si ikan dengan kondisi alam yang ada di sini, dengan kondisi ikan yang kondisi air yang ada di kolam penampungan. Karena air kolam yang digunakan sini sama yang di bak penampungan itu kira kurang lebih itu adalah sama. Nah sehingga ketika ikan diturunkan pun jadinya sudah cepat adaptasinya. Nah kemudian juga sebagai masukan juga, setiap jam sebelum mulai kita sudah biasakan ikan tuh turun terlebih dahulu. Bisa 200 kilo, 300 kilo, 400 kilo, fungsinya apa? Jadi ketika pemancing itu datang memancing, ikan sudah tersedia dan sudah pasti sudah ada kesibukan untuk mengenai ikan itu. Nah kalau event-event kecil kan kita duduk di pinggiran baru cebur ikan. Ini kalau event tuh biasakan kita turun dulu beberapa kintal sehingga senang dulu kita di awal, karena fungsi kita event tuh menyenangkan teman-teman semua pemancing. Jadi nggak sampai menunggu ikan ditaruh sudah sibuk. Nah tinggal nanti per 2 jamnya baru kita kasih ikan lagi biar nggak ada jeda. Jadi juga penyesuaian ikan juga cepat juga. Nah siraman terakhir memang kita biasanya itu maksimal tuh jam 1 maksimal. Terakhir karena 2 jam terakhir selesai jam 4 ya. Ya karena rata-rata kan penyesuaian pas ikan diceburin empang itu paling cepat itu penyesuaian ke kolam itu 2 jam paling cepat. Jadinya kan kalau misalnya turun jam 1 kan paling nggak kan masih ada acara selesai, misalnya jam 4 atau jam 3 masih ada jeda 2 jam tuh masih lumayan akan terangkat lagi. Tapi kalau main tipis 1 jam sebelum kelar ya udah pasti kan tulisannya akan lebih banyak lagi kan. Ikan itu kan memang kita turun cepat itu kan ikannya sudah kita bayar oleh peserta kan udah dibayar. Betul. Buat apa kita tahan-tahan lagi bang, turun terus biar diambil lagi sama yang sudah bayar kan gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Paparon, saya Ketua Umum dari Forum Silaturahmi Warga Cilandak. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan milad kita yang keempat di Telaga Kukusan Fishing. Awal niatan memang sebenarnya harusnya milad kita dari bulan Juni, tapi karena ada isu dengan COVID, akhirnya kita reschedule, kita masuk ke bulan September ini dan terlaksana dengan baik hari ini. Kita hari ini coba turun ikan rame sebanyak 1 ton dan ikan super kita turun hari ini sebanyak 100 kilo. Iya. Based on pengalaman saya dalam hal membuat event, yang paling pertama pasti bagaimana caranya saya membuat semua peserta yang hadir itu puas. Itu intinya. Itu nomor 1 menurut saya, bagaimana memuaskan Ikan semua datang peserta. nggak makan gawat juga ya. Iya. Jadi yang kedua, kita juga pelajari situasi alam. Pergerakan ikan di setiap waktu ke waktu pada saat event berjalan seperti apa. Disitulah kita harus bisa menganalisa baik tidaknya kita lakukan penurunan ikan kembali untuk mendorong ikan supaya bergerak untuk mau makan. Bukan faktor migrasi ya, pindah-pindah. Ada nggak sih kalau ikan Ada juga, migrasi faktor ada? itu juga ada Om. Makanya kita mensiasati faktor migrasi itu dengan proses penurunan ikan. Jadi kalau ada ikan yang ngeblok di lapak-lapak tertentu, kalau kita dorong dengan penurunan ikan, otomatis akan terjadi pergerakan perpindahan. Gitu. Itu yang coba kita lakukan dan berdasarkan pengalaman sejauh ini berhasil dengan pola seperti itu. Gitu. Termasuk dengan H-1 kita melakukan penurunan ikan dasar, itu juga strategi bagaimana pada saat pagi semua pemancing itu merasakan strike yang benar-benar menurut mereka itu kuat. Kesan pertama ada di pagi soalnya. Betul. Kalau kita pada saat split awal, kalau dia sudah ada kesan ikan nggak makan, disitulah kekecewaan bermancing, karena biar bagaimanapun apapun kesan pertama itu kita nggak boleh terluka istilahnya. Hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kita diizinkan melakukan event tetap dengan melakukan standar protokol kesehatan yang mereka terapkan ke kita. Jadi standar utama pasti masker. Yang kedua, kita juga coba pakai face shield dari sponsor Diva. Juga yang ketiga, pembatasan jumlah orang di setiap lapaknya. Karena itu permintaan dari pemerintah Kota Depok yang diwakili dengan kemarin Satpol PP dan pihak kepolisian Polsek Beji. Standarisasi satu lapak berapa? Oke, kita buat dengan 2 pemancing 1 KD. 1 kg. Iya, atau 1 pemancing 2 KD. Jadi di antara 2 pilihan itu yang memang kita ditolerir bisa diterima untuk melakukan event hari ini. Oke. Dan saya lihat kan gini ya, dengan harga pendaftaran tiket yang 1,8 dengan penurunan ikan yang jumlahnya lebih dari 1 ton termasuk babon, Iya. dan saya lihat kelihatannya pesta hadiah nih. Betul. Salah satunya itu mungkin ya itu salah satu ya, mungkin apa sih kok dibuat strategi seperti itu gitu? Ya. Hadiah banyak, door prize banyak, Betul. boleh Ya. cerita. Ya, balik lagi ke strategi bagaimana kita mengentertain teman-teman kita. Satu hobi, salah satunya adalah daya tariknya memang tetap teman-teman pasti yang akan dilihat pertama hadiah dan jumlah ikan. Oke. Makanya saya selalu di event saya selalu memberikan kategori hadiah itu sampai minimal 14 kategori hadiah. 14 kategori. Dan juga didukung dengan teman-teman sponsor yang mensupport setiap kegiatan yang saya buat. Baik. Untuk mengisi games-games di setiap selah waktu yang dimana pemancing mungkin sedang monoton atau sedang apa itu bisa kita hibur dengan games-games yang kita lakukan. Jadi memang strateginya itu selain kesan pertama pada saat mereka strike, pengaturan penurunan ikan, analisa kondisi di kolam di saat waktu berjalan, hadiah yang kita berikan kategorinya sangat banyak banget. Door prize yang juga kita buat semenarik mungkin untuk kepuasan semua pemancing. Kuncinya di situ. Bagaimana kita bisa berusaha memuaskan teman-teman kita. Insya Allah dengan itu yang kita lakukan, teman-teman akan selalu percaya dengan event yang kita buat. Oke. Om, dari 72 lapak nggak Iya, salah ya? iya. Ada berapa komunitas ya yang mendaftar itu? Jadi guys, hanya dalam beberapa 1 jam itu nama gua tuh hanya bisa masuk di angka 43 atau 13 gitu. Itu juga udah minta tolong-tolong banget. Jadi share yang sangat cepat dan pendaftar yang saya cermati sangat luar biasa. Boleh tahu nggak Om, ada beberapa Cukup komunitas? banyak di sini Om, Banyak, ya. teman-teman komunitas dari Sejaya Bode Citabek Bandung, alhamdulillah turut hadir. Mulai dari Bandung ada SKKS, ada BHFC, ada Om Buhari, Bandar Baju, ada SS Rian, Bandung, ada dari Om Hardi yang punya Manglayang, ada juga dari KTM, dari Bogor,
ada dari Bekasi Mancing, ada dari Jakarta Fishing Club, ada dari Kopaja, ada dari Red Babon, Red kalau nggak salah Babon. ya. Dan sekali lagi, saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, yang terlibat di hari ini, peserta, sponsor, maupun teman-teman media hari ini yang hadir, termasuk saudara saya dari jurnalis mancing Indonesia yang selalu hadir. Jadi itu aja, saya juga mohon maaf sekali lagi atas semua kekurangan-kekurangan kami sebagai panitia, dan itu akan menjadi bahan koreksi kami untuk perbaikan kami ke depan di event-event kami berikutnya. Mancing asik, mantap!